Presiden Joko Widodo meminta sejumlah hal pada Menteri Kabinetnya pada sidang kabinet terakhir yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara. Yang pertama yaitu para menteri mendukung transisi pemerintahan. Selanjutnya, para menteri tidak membuat kebijakan ekstrim yang menimbulkan gejolak. Yang ketiga, para menteri wajib mendukung program Prabowo Gibran. Lalu yang keempat, TNI Polri harus mendukung transisi pemerintahan. Lalu juga yang kelima, TNI Polri harus menjaga pilkada serentak. Dan yang terakhir, TNI Polri menjadi garda terdepan untuk melindungi perempuan dan anak. Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut, terutama di kawasan Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Jelang upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, bangunan kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Pasir, Kalimantan Timur telah selesai dibangun. Pembangunan infrastruktur lain di Istana Negara IKN pun terus dikebut berdasarkan data Kementerian PUPR per 7 Agustus 2024. Progres pembangunan lapangan upacara mencapai 90,6%. Istana Garuda sudah mencapai 92,3%. Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 95%. Kementerian Sekretariat Negara mencapai 86,6%. Kementerian Koordinator 1 mencapai 85,1%. Kementerian Koordinator 2 mencapai 49,2%. Kementerian Koordinator 3 telah mencapai 88,4%, Kementerian Koordinator 4 mencapai 91,8%, dan Sumbu Kebangsaan tahap 1 atau Plaza Seremoni sudah mencapai 100%. Sementara pembangunan perumahan yang ada di IKN terdiri dari Rusun Pas Pampres yang terdiri dari 9 tower sudah mencapai 61,2%. Rusun BIN dan Polri terdiri dari 7 tower mencapai 79,8%. Rusun ASN 1 sebanyak 9 tower mencapai 69,2%. Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower sebesar 56,9%. Rusun ASN 3 6 tower progresnya 61%. Dan Rusun ASN 4 dengan 8 tower telah mencapai 78,8%. Sedangkan untuk infrastruktur dasar air baku dan air minum telah diberdirikan reservoir induk, instalasi pengolahan air, intake sepaku, dan bendungan sepaku Semoy. Dikebutnya infrastruktur pembangunan membuat mobilitas tinggi arus kendaraan pengangkut material proyek pembangunan IKN yang menyebabkan kemacetan. Selain macet, permasalahan lain yang terjadi yakni kondisi jalan berdebu dan semakin parah jika kawasan IKN hujan. Praktis, badan jalan berlumpur. Di tiap rute yang akan kita lewati nanti akan kita pasang anggota, anggota terutama di pertigaan-pertigaan dengan harapan ataupun maksud apabila ada permasalahan kemacetan, anggota ini langsung bisa mengurangi. Sementara itu, guna memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang, Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim mempersiapkan rekayasa jalan. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.